Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, mari kita merenungi sebuah pesan agung dari kekasih kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, siapa yang mengawali doanya dengan dua kata agung ini, maka doa kita panjatkan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa luar biasa janji ini, janji yang diberikan oleh seorang nabi yang tidak pernah berbicara kecuali kebenaran. Ini adalah sebuah kunci rahasia doa, sebuah tips yang mungkin sering terlewatkan dalam setiap munajat kita. Dalam perjalanan hidup kita, tidak ada satupun dari kita yang luput dari cobaan dan ujian. Setiap insan pasti akan diuji. Ada yang diuji dengan kehilangan orang tercinta, ada yang diuji dengan kesempitan rezeki, ada yang diuji dengan penyakit yang tak kunjung sembuh. Ada pula yang diuji dengan masalah keluarga yang pelik. Namun, sadarkah kita bahwa setiap cobaan yang datang adalah sebuah kebaikan yang terselubung? Mengapa cobaan itu baik? Karena dengan cobaan, kita diajak untuk kembali merendahkan diri, kembali bersujud, dan kembali kepada Allah. Bukankah seringkali ketika hidup kita terasa mulus, ketika semua impian seolah tercapai, kita justru lupa akan Sang Pemberi nikmat. Kita terlena dalam kenikmatan hidup, sehingga hati kita menjauh dari ketaatan. Kita lupa untuk bersyukur, lupa untuk berbagi, bahkan lupa untuk berdoa dan beribadah. Na'udzubillah. Pernahkah terbayang jika hidup kita terus-menerus mulus tanpa ujian? Mungkin kita akan menjadi hamba yang sombong, yang merasa semua keberhasilan adalah hasil dari jerih payah kita semata. Hingga pada akhir hidup, kita dihinakan dengan cobaan yang besar. Bahkan na'udzubillah dengan neraka yang kekal karena selama hidup kita melupakan Allah. Oleh karena itu, sahabat beriman, setiap kali cobaan datang mengetuk pintu hati kita, ambillah sisi positifnya. Anggaplah itu sebagai panggilan lembut dari Allah agar kita lebih dekat kepadanya. Jadikan cobaan itu sebagai jembatan untuk lebih sering berdoa, lebih sering meminta, lebih sering mengadu, dan lebih sering bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah cara Allah menguji kesabaran dan keimanan kita. Seringkali kita berdoa siang dan malam, kita merasa doa kita belum dikabulkan. Kemudian muncul rasa lelah, rasa putus asa, bahkan malas untuk berdoa lagi. Untuk apa berdoa kalau tidak dikabulkan? Bisikan-bisikan seperti ini seringkali datang untuk menggoda hati kita. Namun, ketahuilah sahabat, Allah itu sangat suka dengan hambanya yang berdoa dan selalu meminta kepadanya. Allah tidak pernah bosan mendengar rintihan hambanya. Ini adalah perbedaan mendasar antara meminta kepada Allah dan meminta kepada makhluk. Bayangkan jika kita selalu meminta dan mengemis kepada teman baik kita, sesayang apapun dia, pasti ada batas kesabarannya, bukan? Mungkin dia akan merasa marah, kesal, atau bahkan menjauhi kita. Tapi Allah tidak sama sekali. Allah tidak pernah marah saat kita terus meminta. Bahkan ketika permintaan kita terasa sangat besar bagi kita, itu sangatlah kecil di mata Allah. Maksudnya adalah
Cara kita meminta kepada Allah itu haruslah dengan terus-menerus, dengan mengemis, bahkan dengan cara menangis. Jangan pernah lelah, jangan pernah putus asa. Jika Allah belum mengabulkan doa kita saat ini, bisa jadi itu tanda bahwa Allah sayang sama kita. Mengapa demikian? Karena Allah tidak ingin doa kita berhenti. Allah ingin selalu mendengar suara kita, mendengar rintihan hati kita, mendengar tangisan kita dalam meminta. Allah ingin terus bergantung hanya kepadanya, bukan kepada yang lain. Dia Maha mengetahui kapan waktu yang tepat untuk mengabulkan dan bagaimana cara terbaik untuk meringankan beban kita. Bisa jadi yang kita minta saat ini bukanlah yang terbaik untuk kita di masa depan, dan Allah menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Itu semua adalah bagian dari rahasia doa dan takdir Allah. Yang Allah mau dari kita adalah kita selalu meminta, kita selalu berdoa, dan kita selalu ingat kepada Allah di waktu sedih ataupun di waktu senang. Jangan sampai kita hanya ingat Allah di waktu sempit saja dan melupakannya di saat kita sedang bahagia, terlena oleh nikmat dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ingatlah Allah di waktu senang, pasti Allah akan mengenalimu di waktu sempit. Hadis riwayat Tirmizi. Ini adalah janji yang luar biasa. Ketika kita selalu mengingatnya dalam setiap keadaan, Allah tidak akan pernah meninggalkan kita, terutama di saat kita paling membutuhkan pertolongannya. Ini adalah bukti nyata kekuatan doa dalam Islam. Sahabat beriman, saya ingin kembali mengingatkan tentang dua lafaz agung yang telah disebutkan di awal. Dua kata ini memiliki kekuatan dan makna yang luar biasa, sehingga Nabi Muhammad SAW menganjurkannya. Dua lafaz agung tersebut adalah Ya Hayyu Ya Qayyum, yang artinya wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri sendiri, maha kekal dan maha mengurus segala sesuatu. Mari kita pahami sejenak makna dari kedua nama Allah ini. Al-Hayyu yang maha hidup menggambarkan bahwa Allah adalah zat yang memiliki kehidupan sempurna, abadi, tidak bermula dan tidak berakhir, tidak mati, dan sumber segala kehidupan. Ketika kita memanggilnya dengan nama ini, kita mengakui bahwa Dia adalah sumber segala energi, kekuatan, keberlangsungan. Ini adalah fondasi dari makna doa dalam Islam. Al-Qayyum yang maha berdiri sendiri menunjukkan bahwa Allah berdiri sendiri tanpa membutuhkan bantuan siapapun, dan Dia juga zat yang maha mengurus, maha menegakkan dan maha memelihara segala sesuatu di alam semesta ini. Tidak ada satupun makhluk yang hidup tanpa pengaturan dan penjagaannya. Bayangkan ketika kita mengawali doa dengan memanggil zat yang maha hidup dan maha mengatur segala urusan, betapa dahsyatnya kekuatan yang kita seru. Ini adalah cara berdoa efektif yang diajarkan Nabi. Cara mengamalkan dua kata ini adalah dengan memulai setiap doa Anda menggunakan lafaz agung ini. Ucapkan dengan penuh penghayatan, rasakan keagungan Allah saat Anda menyebut namanya. Ya Hayyu Ya Qayyum. Kemudian lanjutkan dengan bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena solawat adalah jembatan yang menghubungkan doa kita dengan keberkahan dan merupakan salah satu sebab terkabulnya doa. Setelah itu barulah sampaikan hajat dan permohonan Anda kepada Allah. Dan yang terpenting dari semua itu, jangan pernah berburuk sangka kepada Allah bahwa doa Anda tidak akan terkabul. Ini adalah poin krusial yang seringkali menjadi penghalang terkabulnya doa. Nabi SAW bersabda,
dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, akan dikabulkan doa kalian selama tidak tergesa-gesa, yaitu ia berkata, aku telah berdoa tapi tidak dikabulkan. Maksud dari hadis ini sangat jelas. Berdoalah dengan yakin tanpa ada keraguan sedikit pun di hati Anda. Yakinlah seyakin-yakinnya bahwa Allah Maha mendengar, Maha mengabulkan, dan Maha tahu yang terbaik untuk kita. Bahkan jika ada keraguan sekecil biji sawi pun, doa kita bisa tertahan. Allah berfirman dalam hadis qudsi, aku sesuai persangkaan hambaku kepadaku. Jika kita berprasangka buruk, maka buruk pula hasilnya. Jika kita berprasangka baik, maka kebaikanlah yang akan datang. Maka dari itu, setelah kita berdoa, serahkan sepenuhnya kepada Allah. Jangan mengatur Allah kapan harus mengabulkan dan bagaimana caranya. Biarkan Allah yang Maha Tahu mengatur segala-galanya. Tugas kita adalah terus berdoa, terus berikhtiar, dan terus berhusnuzon, berprasangka baik kepadanya. Ini adalah adab doa yang sesungguhnya. Mari kita amalkan doa agung ini, Ya Hayyu Ya Qayyum, dengan keyakinan yang kokoh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan segala doa dan hajat kita. Semoga Allah mudahkan kita untuk melunasi semua hutang-hutang kita. Semoga Allah lindungi kita dari api neraka, dan semoga Allah masukkan kita ke dalam surganya yang penuh kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang telah kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua dan menjadi labang amal jariah bagi kita. Mari terus bersemangat dalam beribadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan biarkan doa Anda sia-sia. Amalkan Ya Hayyu Ya Qayyum dalam setiap munajat Anda. Bagikan video ini kepada keluarga dan teman-teman Anda agar lebih banyak yang tahu rahasia doa ini. Komen di bawah jika Anda punya pengalaman mukjizat doa. Mari saling menginspirasi. Subscribe, ikuti channel ini untuk mendapatkan lebih banyak tips dan ilmu bermanfaat lainnya seputar doa mustajab, cara dekat dengan Allah, dan keutamaan berdoa dalam Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.